Tapi hari itu di sekian banyak pasien yang mungkin ngalamin mujizat, justru saya itu sangat diberkati dengan Oma ini. Di tengah kekuatannya dia tetap nyembah Tuhan. Di ending hidupnya dia bisa panggil saya, dia peluk dan berkata terima kasih. Kenapa? Karena dia pulang ketemu Tuhan gak sendiri. Ada orang-orang, ada saya, ada teman-teman yang di klinik, teman-teman semua staf yang di klinik yang menemani. Yang benar-benar bisa ngajak nyembah. Dan itu sungguh-sungguh precious buat mereka. Tapi hari itu saya bilang, saya mau melewatin batas ini Tuhan. Karena saya tahu waktu saya jalan dengan Tuhan, itu saya berjalan dengan Tuhan yang gak terbatas. Dengan Tuhan itu 5 roti 2 ikan bukan cuma bisa ngasih makan 7 orang. Tapi 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan sampai 12.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Dan itu sungguh-sungguh sebuah pengalaman yang precious yang saya bilang, saya mau ikut Tuhan yang tidak terbatas ini. Yang tidak dibatasi oleh apapun. Toh mati hidup itu adalah kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Tapi bagian saya adalah saya menerima, saya merawat, saya tetap menyalurkan kasih, dan saya nggak akan berhenti untuk mengambil resiko sebesar apapun itu. Dan saya benar-benar percaya waktu kita mementingkan kepentingan Tuhan, di situ Tuhan itu yang mengurusi setiap hidup kita. Seperti di firman-Nya yang berkata, kalau engkau murah hati, engkau akan beroleh kemurahan. Itu seperti dalam bahasa aslinya itu, waktu engkau menomorsatukan Tuhan, engkau mengutamakan Tuhan, maka Tuhan itulah yang akan mencukupkan segalanya dalam hidupmu. Dan itu juga satu ayat yang saya pegang. Waktu saya mulai berangkat dan saya memutuskan untuk melayani setiap pasien demi pasien, maka Tuhan tuh menurunkan kemurahannya dalam hidup saya. Tuhan yang menjaga hidup saya dan keluarga saya. Ya, saya punya 2 anak di rumah, dan pasti kalau secara normal itu mereka akan berkata bahwa kamu jangan seperti itu, kamu mencelakakan anakmu, kamu mencelakakan suamimu, kamu mencelakakan keluargamu. Tidak, tapi saya percaya waktu saya sungguh-sungguh melakukan itu karena saya mencintai Tuhan, karena saya menuruti setiap perintahnya, maka Tuhan yang menjamin hidup saya dan keluarga. Itulah yang membuat saya nggak akan pernah berhenti. Sebesar apapun resiko yang Tuhan sodorkan di depan. Mau melewati apapun, ayo aja gitu ya. Hari itu saya juga pernah, Bapak Ibu, saya ini mungkin saya nggak bisa berenang. Ya. Tapi setiap kali waktu saya harus melayani, melakukan pengobatan di tempat-tempat pedalaman yang jauh, yang nggak pernah mereka bisa disentuh oleh yang namanya dokter. Saya harus ngelewatin yang namanya bukan cuma muara, sungai, tapi benar-benar laut lepas. Ya. Coba kalau nggak bisa berenang, terus harus ngelewatin laut lepas, yang perahunya bukan perahu yang besar, yang kayak Titanic, yang safe gitu ya, tapi itu perahu yang cuma 1 motor, yang nggak ada atapnya, yang duduknya itu cuma cuma berdua gitu ya. Dan tangan kita begini aja itu udah air gitu. Ya, gimana rasanya ya, deg-degan ya, pasti deg-degan. Hari itu waktu itu saya pernah 1 kali ngalamin di Papua. Berangkat pagi, itu benar-benar 24 jam itu yang namanya di laut. Gitu ya. Yang namanya gelombang itu juga hari itu tiba-tiba tinggi. Wah, itu sungguh-sungguh kayak orang saya nggak pernah, itu pengalaman juga yang saya nggak pernah bisa lupakan ya, untuk benar-benar bisa ke sana, ketemu dengan setiap orang-orang yang saya layani, harus ngelewatin lautan lepas yang ombaknya itu benar-benar 5 meter itu kanan kiri ya. Tapi begitu udah ada di kapal kita, ombak itu turun dan ngangkat kapal kita. Wah, itu sungguh-sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi setelah dari situ saya tetap bilang gini, Tuhan,
aku mau lebih lagi dengan Engkau. Aku nggak akan berhenti. Tapi aku mau mengalami setiap perjalanan, setiap mujizat. Bahkan bukan cuma mungkin ke tempat pedalaman, tapi melayani semua yang sedang sakit di klinik, melayani dan mengulurkan tangan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Dan hari itu semakin saya melayani, saya semakin sadar. Bukan mereka yang diberkati oleh pelayanan saya. Tapi sejujurnya lebih banyak hidup saya itu diberkati dengan banyak orang yang saya layani. Saya bisa melihat banyak mujizat, saya melihat banyak kekuatan. Bayangkan waktu itu ada satu pasien yang dia itu sudah kena kanker, udah stadium akhir. Dan badannya itu udah dingin banget. Secara kedokteran, di tensi, tekanan darah, dan semuanya itu sudah nggak bisa, udah nggak kelihatan. Tapi setiap kali saya berkata, bless the Lord of my soul, dia bisa ngangkat tangan. Sampai di akhir hidupnya. Itu yang membuat saya semakin diberkati. Bukan mereka yang diberkati dengan pelayanan saya, tapi saya yang semakin diberkati dengan semua pasien-pasien yang saya sedang layani. Gimana saya melihat, wow, di akhir hidupnya mereka tetap mempertahankan iman kok sampai akhir. Mereka tetap berkata, bless the Lord of my soul. Mereka tetap mengangkat tangan sama Tuhan. Meskipun itu menurut saya sakitnya udah dari ujung kepala sampai ujung kaki menurut saya. Gitu. Tapi dia tetap berkata, bless the Lord of my soul. Sampai akhir hidupnya, dia tetap berkata, Tuhan baik. Itu yang membuat saya nggak akan pernah berhenti, Tuhan. Resiko apapun yang di depan yang saya nggak pernah tahu nanti, saya nggak akan pernah berhenti. Saya tutup dengan satu ayat. Hari itu Tuhan cerita tentang Petrus. Kita tahu semua Petrus itu salah satu dari 12 murid Yesus yang ngikutin kemanapun Yesus itu pergi. Termasuk 3 orang yang Tuhan pilih waktu Tuhan naik berdoa kemanapun dan berkata berjaga-jaga ya. Itu Petrus, termasuk Petrus yang ada di situ. Tapi hari itu Tuhan tuh seperti cerita tentang sebuah pribadi yang bernama Petrus yang gak pernah dia itu menyerah dengan keadaannya, yang gak pernah berhenti ngambil resiko apapun. Waktu itu semua murid ada di kapal, ada angin kencang, terus tiba-tiba di ujung di luar kapal ada Yesus yang sedang berjalan di atas air. Semua murid termasuk Petrus mungkin hari itu berkata, itu hantu. Itu bukan Tuhan, tapi itu hantu. Kenapa? Karena hari itu mereka nggak pernah melihat Yesus yang jalan di atas air. Yesus yang bersama mereka bukan Yesus yang jalan di atas air. Pengenalan setiap murid-murid sampai di situ. Maka waktu Yesus jalan di atas air, mereka berkata itu hantu. Tetapi saat itu ada seorang yang namanya Petrus yang berkata, kalau itu Engkau Tuhan, buat aku juga jalan di atas air menghampiri Engkau. Enggak, mungkin hari itu banyak yang ada di kapal itu, tapi cuma satu, seorang yang namanya Petrus yang berkata, kalau itu Engkau Tuhan, aku gak mau salah, aku mau kenal Engkau lebih lagi. Mungkin aku belum pernah kenal Tuhan yang jalan di atas air ini. Yang benar-benar yang bisa melakukan jalan di atas air. Tapi hari itu Petrus berkata, aku mau lebih lagi Tuhan. Dan hari itu Tuhan berkata gini, datanglah. Tuhan bukan membuktikan dirinya dengan berkata, iya aku ini Tuhan, aku ini bukan hantu. Masa kamu gak percaya? Enggak. Hari itu Tuhan berkata, datanglah. Dan satu-satunya
dari murid-murid itu yang berani mengambil resiko untuk, istilah saya, melangkahkan kakinya keluar dari kapal di tempat yang paling aman, yang paling nyaman waktu ada di laut itu di kapal. Tapi hari itu Petrus bilang, oke, dan mulai melangkahkan kakinya keluar dari kapal, keluar dari semua kenyamanannya, dan mulai jalan di atas air. Mengambil resiko loh. Resikonya apa? Ya satu pasti nyemplung lah kalau dia nggak bisa benar-benar jalan di atas air. Ya pasti dia akan tenggelam. Gitu. Tapi hari itu Petrus mulai melangkahkan kakinya dan dia mulai jalan di atas air itu. Tapi ketika mulai ada angin, hatinya mulai khawatir dan dia mulai tenggelam. Tapi setidaknya saat Petrus memilih untuk ngambil resiko keluar dari kapal, setidaknya Petrus pernah merasakan jalan di atas air. Cuma satu-satunya murid, yaitu Petrus, yang merasakan jalan di atas air. Mau nggak kita semua merasakan gimana sih jalan di atas air? Gimana sih rasanya jalan di atas semua kemustahilan yang menurut kebanyakan orang, menurut dunia nggak mungkin. Kalau kita mau, datang. Keluar dari semua kenyamanan. Beranikan mengambil resiko. Apapun yang nanti di depan. Karena saat kita percaya, kalau Tuhan yang pegang hidup kita, dalam keadaan apapun, kita percaya, kita pasti akan melihat keajaiban dan berkat yang besar. Tuhan Yesus memberkati.